Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niputu Diana Angrini dengan presensi 50 kelas A2 Denpasar. Di sini saya akan mengajarkan adik dari kelas 3 SD untuk membantu menyelesaikan ujian tengah semesternya. Untuk adik, silakan perkenalkan namanya. Ikade Windu Dwi Dharma Putra. Oke, baik. Jadi di sini kakak akan membahas materi tentang aku bagian dari masyarakat. Untuk adik sendiri, apakah adik itu termasuk bagian masyarakat Indonesia? Termasuk. Termasuk, oke. Dan juga apakah adik itu termasuk dari bagian masyarakat Bali? Termasuk. Oke, pintar. Jadi di sini kakak akan membahas ya tentang aku bagian dari masyarakat Indonesia. Jadi kita ini termasuk dari masyarakat Indonesia dan juga termasuk masyarakat Bali. Baik, adapun materi yang akan kakak bahas pada siang hari ini yaitu yang pertama kota atau kabupaten tempat aku tinggal, lalu yang kedua yaitu pemerintahan di daerahku, dan yang ketiga mengenal tugas pemimpin di daerahku. Baik, langsung saja kepada materi yang pertama yaitu kota atau kabupaten tempat aku tinggal. Jadi adik di sini kakak ingin tanya, sebelumnya apakah adik tahu apa itu pengertian dari kota? Tidak? Dan Baik, jadi kakak jelaskan, kota itu adalah tempat atau bangunan rumah yang kita tinggali dari berbagai lapisan masyarakat. Nah, jadi kota itu tuh juga kayak gimana ya, kita tempat tinggal kita juga, Dek. Adik paham? Baik, dan untuk kabupaten, apakah adik tahu apa pengertian dari kabupaten? Apakah adik tahu? Enggak. Jadi kabupaten itu adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia yang ada di bawah provinsi. Jadi dia itu termasuk desa, Dik. Oke, mengerti. Jadi di sini kakak ingin tanya sama adik, apa perbedaan dari kota dan kabupaten itu menurutnya adik? Oh, adik nggak tahu atau kurang tahu ya. Jadi di sini baik kakak yang akan menjelaskan perbedaan kota dan kabupaten itu. Jadi kalau di kota itu dia itu dipimpin oleh wali kota, Dek. Ya, jadi di kota itu dia dipimpin oleh wali kota. Lalu di kota, pernah nggak adik lihat di kota itu macet banget? Adik kalau ke kota pun, misalnya anggap deh adik ke Badung, pasti macet ya, macet banget gitu. Dan juga wilayahnya itu padat, dia penduduknya itu banyak banget, padat dia jadinya, kayak bangunan besar-besar itu juga banyak nggak menurut adik? banyak. Ya, itu dia di kota berarti itu, Dek. Nah, dan juga wilayah dan penduduknya itu dia padat di kota, sedangkan di desa. Nah, menurut adik di desa itu kayak gimana, Adik? Menurut adik di desa tuh, apakah di desa menurut adik seramai di kota? Ya. Ya, di desa itu nggak seramai di kota, Dek. Dia itu penduduknya juga lebih sedikit dibandingkan di Tabanan. dibandingkan di kota. Jadi di desa itu penduduknya lebih sedikit dibandingkan di kota ya, dan wilayahnya pun juga lebih luas dibandingkan di kota itu sendiri. Jadi jelas ya perbedaannya, kalau di desa itu dia lebih luas dan juga lebih penduduknya lebih sedikit gitu. Kalau misalnya di desa itu dia lebih banyak sawah atau bangunan, Dek? Bangunan. Salah, kalau di desa itu dia lebih banyak sawahnya. Sawahnya entah itu padi atau apapun itu lebih banyak pokoknya dia, dan wilayahnya itu lebih asri gitu dibandingkan kota yang hiruk pikuk asap ya.
Jadi di desa itu juga dipimpin oleh bupati. Jadi sudah jelas ya perbedaannya, bahwa di kota itu dipimpin oleh wali kota, di desa itu dipimpin oleh bupati, dan di kota itu penduduknya lebih padat, sedangkan di desa itu penduduknya tidak padat, dan di kota itu wilayahnya lebih sedikit dan bangunannya lebih banyak, sedangkan di desa itu penduduknya itu lebih sedikit, wilayahnya lebih luas, dan juga sawah-sawahnya itu lebih banyak dibandingkan di kota. Jadi sudah jelas ya Dek perbedaan kota dan kabupaten. Jadi Adik Kabupaten. paham? Paham? Oke, baik, untuk materi selanjutnya. Baik, di sini Kakak akan menjelaskan tentang logo atau lambang daerah. Tolong serius ya. Logo atau lambang daerah yaitu gambar dari yang menjadi ciri khas dari masing-masing daerah. Adapun contohnya di sini Kakak ingin tahu, Adik ini itu tinggal di mana? Tinggal di Tabanan. Jadi menurut Adik, Tabanan itu tuh Kabupaten Tabanan termasuk kota atau desa? Kota. Ya, Kabupaten Tabanan itu sering dijuluki sebagai daerah apa? Apa tadi? Lumbung Di. Jadi Kabupaten Tabanan itu dikenal dengan daerah lumbung padi atau sawah, di mana Tabanan itu merupakan penghasil terbesar beras ya di Bali mungkin ya. Jadi dia itu padinya itu tuh sawahnya banyak gitu. Oke, langsung saja kita masuk. Kita lihat dulu bagaimana sih logo Tabanan itu, agar kita bisa menjelaskan arti dari logo Tabanan itu. Jadi seperti ini ya logo Tabanan. Bisa dilihat. Adik bisa dipegang. Arahkan. Adik lihat dulu. Jelas ya, kayak gini. Kita perlihatkan. Jadi logo Tabanan itu berbentuk segi lima, dimana segi limanya itu dengan garis pinggir yang melambangkan Pancasila sebagai dasar dari falsafah negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Dan juga di dalam segi lima itu terdapat, yang pertama itu ada Gunung Batu Karu yang berwarna hitam ya, yang ini itu melambangkan kejayaan dan juga kekayaan. Lalu lanjut yang kedua itu terdapat candi yang berwarna putih. Ini itu merupakan candi pahlawan Margerane yang melambangkan tentang kepahlawanan rakyat Tabanan pada saat itu ya. Lalu yang terakhir yaitu yang ketiga, ini ada padi dan kapas berwarna kuning dan putih yang melambangkan tentang sandang pangan yang menjadi kebutuhan pokok kita dalam sehari-hari. Oke Adik, apakah Adik ngerti apa yang Kakak jelasin tadi? Oke, baik, itu dia ya. Lalu selanjutnya di sini Kakak akan menjelaskan tentang ruang lingkup dari, ini kita taruh dulu akhirnya ya, ruang lingkup dari pemerintahan. Nah, kita masuk ke ruang lingkup pemerintahan, yaitu ada RT, ada RW, ada kelurahan desa, lalu ada kecamatan, lalu ada kota atau kabupaten. Tabanan. Enggak, ini kita membahas tentang ruang lingkup pemerintahan itu, atau kayak ya. Lalu di sini kita menjelaskan selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya itu ada perbedaan pemerintahan desa dan kota ya. Baik. Baik, untuk kameranya. Pemerintahan perbedaannya di antara desa dan kota, desa dan kota.
Oke, jadi ini dia perbedaan pemerintahan desa dan kota. Desa, kota. Desa itu dipimpin oleh RT atau disusun. RT itu merupakan rukun tetangga yang ketua dari rukun tetangga itu dipilih oleh warga atau masyarakat dari suatu kota atau kabupaten tersebut ya. Lalu ada RW yaitu rukun warga sama. Lalu kalau di desa itu dia desa, sedangkan di kota itu dia kelurahan. Lalu kalau di desa itu dia kecamatan, kota juga kecamatan. Dan di desa itu dia termasuk kabupaten, sedangkan di kota itu tetap kota. Baik, sekian dari perbedaan pemerintahan desa dan kota. Untuk adik, apakah adik ngerti apa yang kakak jelaskan dari perbedaan pemerintahan kota dan desa? Oke, baik. Baik, untuk selanjutnya tadi kakak sudah menjelaskan semua materi yang kakak kasih ya dari aku bagian masyarakat. Nah, untuk mengerti dan mengetes pemahaman adik, di sini kakak sudah membuatkan beberapa soal ya seperti ini. Jadi kakak ingin mengetes kemampuan adik dengan menjawab soal ini. Apakah adik sudah cukup mengerti dengan apa yang kakak jelaskan tadi dan bisa menjawab atau tidak? Baik, untuk adik di sini kakak kasih waktu mungkin 3 menit ya paling lambat untuk menjawab soal ini, karena ini soalnya gampang-gampang dan juga pilihan ganda. Jadi kakak harap adik bisa menjawab, karena jika adik sudah mengerti pasti adik bisa menjawab. Oke, ini dia soalnya. Kakak kasih waktu paling lambat 3 menit dan ini pulpennya untuk menjawab. Oke, silakan jawab. Baca perasin soal nomor pertama. Kota dipimpin oleh seorang wali kota. Desa dipimpin oleh seorang. Setiap kota atau kabupaten memiliki. Ya, jawab semampunya adik saja ya. Semampunya aja ya, Dek. Setiap kota atau kabupaten memiliki tadi gambar apa yang kakak kasih ke adik? Gambar kabupaten itu. Apa itu masuk? Apa namanya itu? Lo? Ya. Bagus. Ini RT, RW. Ini loh, kakak sudah menjelaskan tadi RT, RW. RT dan RW termasuk bagian dari. Lihat saja di sini perbedaannya dan juga struktur yang sudah kakak jelaskan. Baca soal nomor 5 yang atas. Oke, baik. Jadi di sini ini dia. Tadi saya memberikan soal yang pertama, kota dipimpin oleh seorang wali kota dan dia menjawab wali kota. Adik berarti benar. Lalu desa dipimpin oleh seorang, benar, bupati. Lalu tadi ada sedikit kebingungan pada adik, setiap kota atau kabupaten memiliki apa? Jawabannya itu adalah logo atau lambang, karena itu mencerminkan ciri khas dari daerah itu sendiri. Jadi untuk adik, jadi setiap daerah itu pasti memiliki logo dan Lambang. ya, logo atau lambangnya ya. Jadi pasti setiap daerah itu memiliki logo dan lambang untuk mencerminkan ciri-ciri atau menonjolkan dari daerah itu ya. Lalu adapun RT dan RW tadi dia sedikit kebingungan, jadi saya menjelaskan bahwa RT dan RW rukun tetangga atau rukun warga itu termasuk dari kelurahan atau desa.
Dan tari kecak itu berasal dari mana? Tentu saja jawabannya dari Bali. Oke, baik. Untuk adik ini, oke. Baik, karena itu sudah pemahaman dan uji tes yang kakak lakukan kepada adik. Di sini kakak akan memberikan sedikit kesimpulan ya tadi, penjelasan perbedaan kota dan desa. Apakah adik sudah benar-benar mengerti tentang itu? Kalau di kota itu kan dia dipimpin sama wali Kota. kalau di desa dipimpin sama Bupati. oke, dan juga kalau di kota itu dia penduduknya padat, Padat. macet. Macet. Kalau di desa itu dia penduduknya lebih banyak, lebih sedikit, dan juga wilayahnya lebih luas. Oke, baik. Dan juga kalau misalnya sudah dilihat ya perbedaan antara kota dan desa. Jadi sekian yang dapat saya jelaskan, dan adik hari ini terima kasih. Apakah adik cukup mengerti materi yang kakak kasih? Oke, baik. Sekian presentasi dan penjelasan mengenai aku bagian dari masyarakat. Mohon dimaafkan bila ada salah kata. Om Santi Santi Santi.